Bab 86. Ke rumah mertua. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain bisa bersama orang yang kita cintai. Menyatukan dua pikiran untuk menjadi satu, visi dan misi memang tidak mudah. Butuh kesabaran, perjuangan serta pengorbanan. Seperti itulah yang dirasakan Rain saat ini. Setelah dia mantap membuka hati pada Sean, semuanya seolah lebih mudah. Bagai air yang mengalir, dua manusia yang sangat berbeda, visi dan misi itu akhirnya bisa menyadari jika saat ini mereka adalah satu kesatuan. Sean tak lagi hidup dengan seenaknya seperti dulu. Setidaknya sekarang ada hati yang harus dia jaga. Begitu pula dengan Rain. Dia harus ekstra sabar menghadapi Sean yang sering membuatnya harus mengelus dada. Beb, kamu beneran gak mau ngadain resepsi? Tanya Sean setelah pergulatan panas mereka. Entah untuk yang keberapa kalinya. Sean bertanya tentang resepsi yang terus tertunda hingga 6 bulan pernikahan mereka. Gak usah, buang-buang duit aja. Sejak dia mengalami kesulitan ekonomi waktu itu, Ryan menjadi sosok yang lebih perhitungan. Dia tak mau membuang uang untuk sesuatu yang mungkin bisa di-skip. Ya gak gitu juga, Beb. Aku kasihan aja sama kamu. Kalau gak ada resepsi, aku tahu semua wanita menginginkan menjadi ratu sehari. Aku yakin semua wanita memimpikan hal itu. Memakai gaun mewah, bak ratu. Berjalan di atas karpet dengan menggandeng mempelai pria. Apa kau tak ingin seperti itu? Sean menarik Ryan agar makin mendekat padanya. Dia mengangkat kepala Ryan dan meletakkannya di atas lengannya. Bohong kalau Ryan tak pernah memimpikan hal itu. Sejak dulu dia ingin memakai gaun putih dan bersanding di atas pelaminan bersama pria yang dia cintai. Tapi dulu bayangan mempelai pria itu adalah gajah. Tapi kenyataannya sekarang, suaminya adalah Sean. Aku lebih suka menjadi ratu di hatimu daripada menjadi ratu sehari. Sean terkekeh mendengar penuturan Ryan. Aku tak menginginkan resepsi, Sean. Aku tak menginginkan sesuatu, ucap Ryan sambil mendongak ke atas untuk menatap wajah tampan suaminya. Apa yang kau inginkan? Rumah? Aku ingin sebuah rumah yang bisa menampung kita serta calon anak-anak kita nanti. Aku ingin rumah yang sederhana, dengan halaman yang luas. Sejujurnya, aku kurang nyaman tinggal di apartemen. Sean tersenyum. Mendengarnya, menurutnya keinginan Ryan sangat sederhana, namun dia sulit mengabulkan. Kenapa? Apa ada yang salah dengan ucapanku? Ryan melihat sesuatu yang aneh dari ekspresi Sean. Sean menggeleng. Maaf, Ryan. Sepertinya susah mengabulkan permintaan kamu. Ryan mengerutkan keningnya. Mana mungkin seorang Ocean Calandra tak mampu membelikannya rumah sederhana dengan halaman yang luas. Bahkan harga mobilnya saja kalau dijual sudah bisa untuk membeli rumah sederhana. Aku tak butuh rumah mewah, Sean. Aku hanya ingin rumah sederhana. Aku tahu kau bukan wanita yang menyukai kemewahan. Hanya saja, Sean tak mampu meneruskan kata-katanya. Hanya saja apa? Ryan tak ingin makin penasaran. Aku anak tunggal, Ryan. Aku mempunyai kewajiban mengurus kedua orang tuaku. Sebenarnya, sejak kita menikah, Papa terus memaksaku untuk pulang ke rumah. Apa mungkin aku tinggal sendiri membiarkan orang tuaku kesepian di hari-hari tuanya? Seketika raut wajah Ren berubah. Impiannya membangun rumah tangga kecilnya seakan terenggut seketika. Kenapa wajahmu seperti itu? Apa tinggal bersama mertua terdengar sangat horor bagimu? Lebih dari sekedar horor bagiku. Membayangkan wajah mamamu saja sudah seperti masuk ke dalam wahana rumah hantu. Batin Rain. Aku tidak akan memaksamu saat ini juga. Aku tahu kau dan mamaku tidak cocok. Tapi mungkin setelah mereka mendapatkan cucu, perlahan kau dan mama bisa akur. Semoga. Rain berusaha tersenyum walau terlihat sangat dipaksakan. Weekend ini kita ke rumah papa ya, Rain. Sebenarnya sudah sejak lama papa menyuruh kita datang. Rain mengangguk, walau terpaksa.
Bagaimanapun dia sudah menjadi istri Sean, dan itu artinya orang tua Sean juga orang tuanya juga. Mau tidak mau, cepat atau lambat, dia juga harus berhadapan dengan mertuanya. Vivi langsung memeluk putra kesayangannya saat Sean dan Ryan berkunjung ke rumah mereka. Wajah perempuan paruh baya itu sumringah melihat anaknya pulang. Namun tatapannya seketika berubah sinis saat menatap Ryan, menantu yang tidak diinginkannya. Akhirnya setelah 6 bulan menikah, ingat juga mengunjungi mertua. Sindir Vivi sambil menarik ujung bibirnya. Sejak menikah dengan Sean, ini memang baru pertama kalinya Ryan menginjakkan kaki di rumah mertuanya. Gak usah mulai deh, Ma. Sean pulang lagi kalau mama kayak gini. Karena sikap mamanya, inilah yang membuat Sean enggan mengajak Ryan mengunjungi orang tuanya. Papa mana? Biasa, dia di taman belakang. Pasti sedang memberi makan ikan koi kesayangannya. Sean ke tempat papa dulu. Pamitnya dan segera membawa Ryan menemui papanya. Ternyata berbeda sekali suasana yang tercipta. Papa Sean senang, anak dan menantunya pulang. Tak ada sedikit pun tatapan tidak suka pada Ryan. Bahkan mereka terlihat akrab. Suasana kembali canggung saat makan siang. Melihat begitu banyak makanan enak, tak membuat Ryan berselera sedikit pun. Dia bagai orang asing. Dia tak nyaman di sana. Kalian sudah menikah 6 bulan lebih. Apa masih belum isi juga? Pipi tak mau berbasa-basi. Belum, mah. Doain aja. Ryan mengulum senyum terpaksanya. Pertanyaan inilah yang paling ditakuti Ryan, dan mungkin oleh semua menantu wanita di dunia ini. Bentar lagi juga isi, mah. Tinggal nunggu waktu aja. Kita udah usaha kok tiap hari. Bahkan gak pernah absen bikin. Ciletuk Sean dan langsung mendapat injakan kaki dari Ryan hingga pria itu meringis kesakitan. Tiap hari bikin pun kalau mandul ya percuma. Ok, ok, ok. Ryan seketika tersedak makanannya. Dia tak mengira kata-kata frontal itu mampu keluar dari mulut mertuanya. Sakit hati, jangan ditanya lagi. Wanita mana yang mau dikatakan mandul? Mungkin itu adalah kekurangan yang tak mampu diterima dengan ikhlas oleh wanita manapun. Hati-hati, Beb. Sean menuang air putih dan segera menyodorkannya pada Ryan. Kalau ngomong itu dijaga, Ma. Papa Sean menasihati istrinya. Jujur saja dia juga tak suka dengan ucapan Vivi yang menyudutkan menantunya. Mama apa-apaan sih ngomong gitu? Kata-kata itu doa, Ma. Sean geram pada mamanya. Udah, gak usah bertengkar. Kita jarang-jarang bisa kumpul keluarga kayak gini. Lebih baik diam dan selesaikan makan kalian. Zainal sebagai kepala keluarga berusaha menengahi. Sean melirik ke arah Ryan. Dia tahu istrinya itu pasti terluka akibat ucapan mamanya. Setelah makan siang, Sean segera mengajak Ryan pulang. Dia tak ingin Ryan merasa lebih tersakiti lagi kalau terus di rumah itu. Selama dalam perjalanan pulang, Ryan hanya diam. Dia bahkan terlihat enggan menjawab semua pertanyaan Sean. Padahal Sean ingin sekali menghiburnya. Sesampainya di kamar, tangis yang sejak tadi dia tahan akhirnya pecah. Dadanya sudah terlalu sesak untuk menahannya. Gak usah dimasukin hati ucapan mama. Dia orangnya memang kayak gitu, ucap Sean sambil membelai rambut Ryan yang sedang berbaring tengkurap di atas ranjang. Aku pengen sendiri, Sean. Bisa nggak tinggalin aku sebentar? Mana bisa aku ninggalin kamu saat nangis kayak gini? Ryan bangun, lalu duduk menghadap Sean. Bagaimana kalau aku benar-benar mandul, Sean? Hush. Sean buru-buru meletakkan jarinya di bibir Ryan. Jangan ngomong sembarangan. Kata-kata itu doa. Lagian kita baru intens berhubungan sekitar 2 bulan. Jadi itu masih terlalu dini, Ryan. Tapi dulu kita sudah pernah melakukannya, Sean. Mungkin sekitar 5 bulan yang lalu. Tapi aku juga tidak hamil. Ryan masih ingat saat Sean memaksanya berhubungan badan di awal pernikahannya dulu. Kita hanya melakukannya sekali, dan mungkin kau tidak dalam masa subur waktu itu. Jangan terlalu dipikirkan.
Aku pernah mengkonsumsi pil kontrasepsi. Apa mungkin karena itu aku jadi kurang subur? Ryan menerka-nerka. Sean mengerutkan keningnya. Dia bahkan tak tahu jika Ryan pernah mengkonsumsi pil kontrasepsi. Kapan kamu mengkonsumsinya? Dulu, saat aku tak mau ambil risiko. Aku mungkin hamil dengan orang yang tak aku kenal. Oleh karena itu, aku mengkonsumsi pil kontrasepsi. Sean memeluk Ryan, lalu berkali-kali mencium pojok kepalanya. Dia paham ketakutan istrinya. Aku yakin semuanya baik-baik saja, Ryan. Kau pasti akan hamil jika sudah waktunya. Kita hanya tinggal menunggu saat itu. Baru 2 bulan usaha kita, Ryan. Di luar sana, banyak orang yang berusaha hingga bertahun-tahun. Bahkan ada yang 10 tahun baru dikaruniai anak. Positive thinking. Aku yakin kau akan hamil. Apa kau tak percaya jika aku bisa menghamilimu? Sean sedikit menggoda istrinya agar tak sedih lagi. Ryan menggebuk dada suaminya yang masih bisa menggoda di saat seperti ini. Mau cepat hamil kan? Tanya Sean dengan alis sedikit terangkat dan seringai di bibirnya. Yuk bikin. Siapa tahu sore-sore gini langsung jadi. Ih, modus kamu. Ryan seketika tersenyum melihat wajah mesum suaminya. Kali aja anak kita pengennya dibuat pas lagi sunset. Saat langit sedang cantik dengan warna jingga. Malam-malam terlalu biasa. Dia pengen yang luar biasa. Ryan tak mampu lagi menahan tawanya. Dia tak menyangka akan muncul pikiran sekonyol itu di kepala Sean. Tapi benar kata Sean, daripada nangis gak jelas, mending usaha bikin anak. Bersambung.